Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Mahfuz Alfia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menganalisis kasus pidana Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Langsung saja kita menganalisis dengan menggunakan rumus 5W1H, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Apa yang terjadi? Nah, seperti yang kita tahu pada tahun 2022 lalu, yaitu terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo, yaitu atasannya sendiri, yang melibatkan bantuan beberapa pelaku lainnya, yang terutama eh, sesama ajudannya sendiri. Yang kedua, siapa yang terlibat? Dalam kasus ini, tersangka utamanya yaitu Verdi Sambo, korban sendiri yaitu Brigadir Joshua, dan pelaku lainnya seperti Baradae, Putri Chandrawati yaitu istrinya sendiri, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf yaitu asisten rumah tangga. Di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kapan kejadian ini berlangsung? Kejadian ini berlangsung pada 8 Juli tahun 2022 lalu. Kasus ini mulai disoroti publik beberapa hari kemudian dengan persidangan yang dimulai pada akhir 2022 lalu. Mengapa kasus ini terjadi? Verdi Sambo mengklaim tindakannya dipicu dengan pelecehan terhadap istrinya. Namun, penyelidik tidak menemukan bukti kuat atas klaim tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Melalui investigasi mendalam, rekonstruksi kejadian, analisis bukti forensik, dan pengadilan terbuka, kasus ini diadili hingga putusan akhir. Putusan pengadilan. Ringkasan putusan pengadilan pada 13 Februari tahun 2023 lalu, pengadilan menjatuhkan vonis yang pertama Verdi Sambo dengan vonis hukuman mati, Baradae 1,5 tahun penjara, justice kolaborator, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Rizky Rizal 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Namun, dengan putusan MK per 8 Agustus 2023, hukuman yang tadinya hukuman mati bagi Verdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Tidak hanya Sambo saja, istrinya juga mendapatkan pengurangan hukuman yang awalnya 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, kemudian asisten rumah tangganya yaitu Kuat Ma'ruf dari yang awalnya 15 tahun penjara menjadi 10 tahun, serta mantan ajudannya Rizky Rizal yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Analisis ketepatan putusan pengadilan. Yang pertama, terpenuhinya unsur pembunuhan berencana. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang mensyaratkan adanya: yang pertama, niat perencanaan matang untuk melakukan pembunuhan; yang kedua, tindakan nyata yang dilakukan dalam rangka merealisasikan perencanaan tersebut. Penerapan dalam kasus: Verdi Sambo terbukti memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dengan skenario yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, bukti perencanaan terlihat dari arahan langsung kepada Baradae untuk menembak korban, memanipulasi fakta, hingga upaya merekayasa alibi. Yang kedua, bukti-bukti kuat dan valid. Rekaman CCTV. Rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo dan area sekitar menjadi bukti digital penting yang menggambarkan kronologi kejadian. Hasil autopsi. Hasil autopsi korban mengungkapkan luka tembak yang bertentangan dengan klaim awal Verdi Sambo mengenai insiden baku tembak menembak. Yang ketiga yaitu barang bukti digital. Jejak komunikasi antara para pelaku menunjukkan adanya koordinasi untuk melaksanakan skenario pembunuhan. Baru selanjutnya kesaksian yang saling menguatkan. Peran Baradae. Sebagai justice kolaborator, Baradae memberikan pengakuan detail mengenai perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua, sekaligus keterlibatan pelaku lainnya. Yang kedua, konsistensi kesaksian. Kesaksian Baradae didukung oleh fakta lain,
seperti rekonstruksi kejadian dan pengakuan parsial dari pelaku lain yang menguatkan narasi perencanaan pembunuhan. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Verdi Sambo mengklaim tindakannya dipicu oleh emosi atas dugaan pelecehan terhadap istrinya yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim pelecehan. Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan tersebut merupakan upaya pembenaran yang tidak relevan dengan fakta hukum. Sebagai perwira tinggi Polri, Verdi Sambo diharapkan mampu bertindak sesuai hukum, bukan justru mengambil tindakan main hakim sendiri. Kesimpulannya yaitu, hukuman mati untuk Verdi Sambo dianggap sudah sangat pantas dari aspek yuridis, karena yang pertama, seluruh unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Yang kedua, bukti-bukti yang diajukan kuat dan valid. Yang ketiga, kesaksian para pelaku saling mendukung untuk membuktikan keterlibatan Verdi Sambo sebagai otak dari kejahatan pembunuhan Brigadir Joshua ini. Yang keempat yaitu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan tindakannya. Namun di sini sangat amat disayangkan karena putusan MK per 8 Agustus 2023 mengeluarkan putusan bahwa hukuman mati menjadi penjara seumur hidup bagi Verdi Sambo, dan tidak hanya Sambo saja, istrinya yang mendapatkan hukuman penjara 20 tahun menjadi 10 tahun, kemudian asisten rumah tangga yaitu Kuat Ma'ruf dari yang awalnya 15 tahun menjadi 10 tahun, serta mantan ajudannya Ricky Rizal Wibowo dari yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.